saya akan presentasikan tentang bab 1. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isi berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Ada banyak jenis karya ilmiah, diantaranya yaitu makalah, tesis, laporan, penelitian, dan lain. Kerangan ilmiah memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa. B. Tujuan penulisan. Etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri, otonom, dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya sehingga 1. Standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, serta 2. Masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. C. Manfaat penulisan. Manfaat dari etika penulisan ilmiah antara lain: 1. Sebagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. 2. Memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. 3. Mengawali nilai-nilai etika dalam penelitian. 4. Membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Kasus plagiarisme yang dicontohkan di atas bukanlah satu-satunya kasus pelanggaran kode etik dalam penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Scientific fraud merupakan pelanggaran etika yang sangat fatal, di mana pelakunya dapat dijerat dengan sanksi yang cukup memberatkan. Terdapat beberapa pelanggaran kode etik dalam dunia ilmiah yang dikategorikan scientific fraud seperti plagiarisme, duplikasi, dan sebaiknya. Pada subbab ini dapat dijelaskan lebih rinci mengenai beberapa jenis scientific fraud yang terjadi pada dunia penelitian dan publikasi ilmiah. Plagiarisme. Kata plagiarisme terdengar sangat akrab di telinga kita, yang mungkin terlintas di pikiran kita saat mendengar kata plagiarisme adalah copy paste. Padahal plagiarisme menyimpan makna yang lebih dalam, bukan sekedar copy paste. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Representasi. Misrepresentasi merupakan suatu tindak penipuan atau membuat sesuatu pernyataan dalam laporan hasil penelitian yang salah, kurang atau berlebihan. Piraki atau pembajakan. Pembajakan dalam publikasi ilmiah biasanya berkaitan dengan penggunaan data-data seperti tulisan, grafik, dan bilik peneliti lain tanpa izin dari peneliti tersebut. Pembajakan ini juga termasuk penggunaan bagian dari penelitian orang lain tanpa seizin pemiliknya. Klasifikasi data. Klasifikasi data dilakukan dengan menggugah data dengan keinginan supaya mendapatkan hasil yang sempurna dan menggunakan data fiktif atau data yang sebenarnya tidak ada, data mustahil. Duplikation atau duplikasi. Duplikasi di sini dimaksud sebagai pengirim satu artikel ilmiah ke lebih dari satu jurnal atau media publikasi ilmiah. Publishable units atau penghilang sebagian hasil penelitian dengan memecah runtuhan proses penelitian dan mengambil hanya sebagian hasil penelitian. Erika di dalam penulisan artikel ilmiah sering terjadi permasalahan pada authorship, yakni pengakuan hak milik pada artikel ilmiah. Penyebab pelanggaran kode etik. Begitu banyak jenis serta bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang masih terjadi. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain ialah sebagai berikut. 1. Keterbatasan waktu untuk menyelesaikan artikel ilmiah. 2. Kurang banyak membaca dan melakukan analisis. 3.
kurangnya pemahaman akan kode etik penulisan artikel ilmiah. 4. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan mengenai cara-cara melakukan penelitian. 5. Ambisi akad materi, misalkan Kurena dijanjikan imbalan atau reward jika penelitian berhasil. Upaya-upaya menghindari plagiaris. Dari beberapa pencegahan plagiat yang dijabarkan di atas, ada beberapa cara lain untuk menghindari plagiarisme, yaitu 1. Banyak membaca artikel ilmiah yang sudah dikasih untuk melihat kesamaan artikel ilmiah. 2. Berhati-hati dalam membaca artikel ilmiah milik peneliti lain. 3. Setiap artikel ilmialis yang dibaca harus dipahami dengan benar agar mendapatkan nilai tambah pada artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. 4. Indikasikan material yang digunakan dengan quotation marker identitas dan tulisan referensi lengkap. 5. Jika ingin meneliti ulang artikel ilmiah yang belum dipublikasi, harus meminta izin tertulis dari author asli. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa etika penulisan karya ilmiah sangat diperlukan dalam membuat karya ilmiah. Dalam menulis memerlukan etika karena tulisan merupakan media untuk mengkomunikasi gagasan kepada orang lain.